Ya, hati saya memang hancur ketika itu, Mas. Bapaknya juga ya sempat gagal mendidik anak sampai gitu. Nama saya Sri Endang Utaminingsih. Saya sebagai seorang ibu tunggal. Kerjaan saya sebagai seorang jualan kerupuk sama pembungkus souvenir. Jualan kerupuk itu dari kapan sih? Dari semenjak saya ditinggal almarhum sampai sekarang mungkin sudah 1 tahun. Ibu kan jualan kerupuk ya, biasanya jualnya kemana aja? Ada yang di pasar, juga ada yang di warung. Apa sih kendalanya Ibu kalau bekerja sebagai pedagang kerupuk ya? Kalau nggak ada hujan itu kendalanya dari situ, kalau nggak bisa berdagang. Bukan jadi pembungkus souvenir juga. Itu kerjanya di mana? Sementara ini saya kerjanya di tetangga sini. Cuman kalau bisa dibawa pulang, Kalau nggak bisa dibawa pulang, di rumah orangnya. Bungkusnya itu tiap hari rutin atau ada waktu-waktunya tertentu? Iya, kalau waktu hari apa gitu banyak yang pernikahan itu udah. Kalau itu banyak, kalau nggak ada juga ada gitu. Ya, sebelum saya jualan kerupuk itu saya sudah jualan cilok di depan sini, MAS gitu. Ya, sambil kerja souveniran gitu. Kenapa Ibu sekarang lebih memilih kerja sebagai pembungkus souvenir sama penjual kerupuk? Kalau kerja kerupuk itu kan untuk masa tuanya gitu loh. Kalau jual es ini banyak saingannya gitu. Jadi kalau jualan es banyak yang dimakan sendiri sama anak-anak. Tapi kalau kerupuk kan bisa tiap hari dapat uang. Kalau souvenir itu saya kalau 2 bulan aja ya cukup buat makan. Mungkin dapat 300 gitu. Alhamdulillah bisa buat makan. Tapi kalau yang besar-besar kayak biaya sekolah ya nggak bisa gitu. Ya kerupuknya buat jajan ya anak, alhamdulillah bisa. Mulai ditinggal wafat suami Ibu, apa nggak kepikiran untuk menikah lagi? Saya lebih berpikirnya ke yang kecil itu. Yang saya masa depannya anak saya masih panjang. Ibu punya anak berapa? 3, namanya Viola, Andin, sama Omaira. Kalau yang pertama ini nggak sampai lulus Mas, masih dalam kelas 1 SMA, sudah nggak mau sekolah lagi gitu. Kalau yang kedua masih ke sekolah SMA kelas 2. Kalau yang ketiga masih belum sekolah. Untuk anak yang pertama itu gimana kok tiba-tiba nggak mau sekolah? Ya itu kemarin itu anaknya itu nggak mau terbuka. Kalau saya jemput sekolah itu kok sering nangis. Saya tanyain nggak mau jawab. Tiba-tiba kok nggak mau sekolah. Saya tanyain kenapa nggak mau jawab juga. Terus akhirnya kok ya sakit gitu sama bapaknya ditanyain kenapa kok mau sekolah. Cuman nggak mau bilang gitu aja gitu. Akhirnya bapaknya menyelidiki di sekolahan, ternyata di sana ya banyak anak yang ditanyain nggak mau terbuka, nggak mau jawab. Akhirnya anaknya sendiri ditanyain juga nggak mau terbuka. Akhirnya katanya anaknya sendiri kemarin itu kok bilang-bilang bully. Akhirnya dia terus terang itu, tapi mau menunjukkan ke siapa itu dia masih takut gitu loh Mas. Itunya pas nggak maunya sekolah dari situ. Kalau sekarang sih anaknya ya kalau nggak ada kendala apa capek apa pegel sama orang ya nggak marah-marah. Tapi kalau ada yang dipegeli sama orang itu baru marah. Kalau nggak ada ya nggak ada, biasa aja. Jajan dok, jajan.
Ya hati saya memang hancur ketika itu mas. Bapaknya juga ya sempat gagal mendidik anak sampai gitu. Ya memang hancur semuanya. Saya sama ayahnya, ayahnya Viola itu sudah gagal mendidik anak. Sudah tahu kayak gitu. Dari salahnya saya sama bapaknya gitu. Nama aku Naila Naswa Safira, biasanya dipanggil Naswa. Iya, dulu aku teman masa kecilnya Viola. Jujur saya sedih sih, soalnya kan saya di pondok tuh 3 tahun, nggak ketemu sama Viola. Terus pas saya pulang, tiba-tiba saya dengar kalau ternyata Viola ada gangguan kejiwaan, jadi saya sedih banget. Menurut saya, Ibu Ut itu adalah orang tua yang hebat, karena selain putrinya yang pertama itu memiliki gangguan psikologi, Ibu Ut ini ditinggal suaminya semenjak anaknya berusia 8 bulan. Jadi ia bekerja keras, bekerja sendiri untuk menghidupi ketiga anaknya. Sulitnya saya itu menjadi orang tunggal itu, takutnya itu saya gagal mendidik anak gitu loh. Tapi alhamdulillah saya berjuang untuk anak-anak supaya anak saya itu menjadi anak yang diharapkan itu. Harapan saya untuk anak-anak supaya anak-anak menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang pintar, bisa menjadi anak yang soleh, dan bagi untuk bisa menjadi anak yang berguna supaya seperti yang dikatakan almarhum ayahnya menjadi anak yang berbakti pada orang tua.